adalah ketika ngelihat ini si pasiennya kalau yang anak kecil atau bayi sih. Itu Iya, benar sih. gue paling berasa banget. Mungkin ya kalau gue merefleksikan juga, mungkin karena gue juga pernah ngalamin hal yang sama gitu loh. Karena kan sampai sekarang gue married, gue masih belum punya anak, tapi gue pernah sekali anak gue itu keguguran. Terkadang tulisannya dia kayak ngasih sesuatu, tulisannya terkadang hal buruk menimpa orang baik. Langsung kayak anjir. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri dan gue kedatangan seorang guest di sini. Ini untuk ketiga kalinya dia menjadi guest di Talk Podcast. 3 kalinya ya. Iya. Namanya Budi Komala, seorang konten kreator dan ya kalau lu perhatikan atau ingin follow dia di Instagramnya dia sangat concern banget dengan konten-konten dan topik tentang parenting. Apa kabar bro? Kabar baik, gimana kabar lu, Tri? Ya, kabar gue baik sekali. Masih bertahan hidup lah. Anjir, tahan hidup. Iya, tapi sekarang ini menurut gue itu kata-kata yang tepat loh untuk menanyakan kabar, lu sehat atau enggak. Maksud gue dulu itu mungkin ya sebelum pandemi itu mungkin basa-basi lah ya. Tapi sekarang menurut gue itu adalah sebuah kata-kata yang meaningful banget loh. Bro, gue kemarin 2 minggu lalu, gue lupa 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, temen gue, jadi gue waktu itu pas lagi kerja, itu salah satu tim marketing gue, itu meninggal. Yes. Iya, umurnya masih 20-an, pokoknya 10 tahunan lebih muda daripada gue, itu meninggal gara-gara COVID. Gue baru aja, belum lama chat-chatan, karena memang dia masuk rumah sakit. Gue nanya, lu kenapa? Oh, katanya lagi ini ada gangguan lambung, tapi katanya masuknya juga telat, karena rumah sakit pada penuh. Terus katanya kena COVID juga positif. Gue bilang, oh ya udahlah, lu hati-hati ya, jaga kesehatan. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu seminggu kemudian meninggal, bro. Gila loh. Ini ya. Masih ada chatnya di Instagram gue tuh. Kadang gitu ya, ngerasa orang yang kita kenal bahkan baru kita chat belum lama terus udah nggak ada kayak. Terus lu masih bisa lihat chatnya, masih bisa lihat sosial medianya kan kayak. Iya. Ya, ini juga gue tuh tadi di WA-in sama di WhatsApp-in sama klien gue. Unik sih, dia bilang semoga stay negatif ya dalam masa ini gitu. Oh, stay negatif. Iya ya. Sekarang bukan soalnya keep positive mind apa gitu, tapi kayak bisa ada kata-kata greeting yang kata sambutan kayak gitu menurut gue unik sih. Gue agak kayak pas baca semoga tetap stay negatif. Iya sih, benar, gue juga harap begitu. Iya, makanya gimana ya? Gue ngelihatnya sekarang ini temen-temen gue, apalagi gini, gue kan juga sekarang udah 3 tahun ini 38 ya, gue hampir 40 ya. Gue ngelihat mungkin ini buat gue sebagai fenomena kali ya. Fenomena di mana kalau dulu ada fase di mana kita ngerayain Sweet 17 ketika kita masih SMA kan. Ada fase kita mulai masuk kerja, kita mulai terima gaji, kita mulai ya meniti karir lah. Nah, di umur gue yang mendekati 40 ini, entah kenapa gue ngeliat jadinya begini loh. Melihat orang-orang yang gue kenal, ada yang udah nggak ada bro di dunia ini. Gue jadi mikir ya, kayaknya gue tambah tua nih, jangan-jangan nih memang nih. Karena kalau dulu 20-an kan ngomonginnya merit nih, persiapan merit ya kan, mau meritnya gimana ya, foto prewed, resepsi, whatever persiapannya lah ya. Sekarang gue ngeliatnya, anjir temen gue meninggal, yang ini meninggal. Oh si ini lagi sakit, tahu udah nggak ada. Gila ya, kayak apa sih? Itu kalau temen ya gitu ya. Gue kemarin sempat juga ada buka sesi apa ya, kayak question box lah di IG gue. Ya orang tuanya meninggal gitu, terus ada yang bilang ya papaku meninggal, besoknya mamaku meninggal gitu. Anjir, kayak apa ya, orang tuh selain kita harus survive cari makan, kita juga harus survive untuk nggak kena itu gitu. Dan ada orang yang kena combo gitu kan. Apa ya, kadang itu yang bikin gue beda-beda sih. Kalau orang ada yang terima info kayak gitu, mereka ngerasa gila negatif banget, gue nggak bisa, gue harus stay away from social media for a while gitu. Kalau gue ngerasa malah
ini jadi kesempatan buat gue kayak ya gue harus lebih bersyukur man gitu. Walaupun mungkin gue kan sempat tutup studio untuk Juli, gue baru buka hari ini lagi. Jadi selama bulan Juli gue tutup. Gue bersyukur aja gue masih bisa dapat pendapatan lain tanpa gue harus keluar rumah gitu. Tapi kalau untuk yang punya anggota keluarga yang meninggal karena COVID sih, saya kebayang sih. Untungnya sampai sekarang sih belum ada sih. Nih ya, selama pandemi ini, PPKM ini sebulan ini kan, ya kita di rumah aja jadinya ya. Gue juga bisa bilang gue beruntung lah, gue bisa di rumah aja tanpa harus perlu banyak keluar rumah ya. Dan salah satu kerjaan ya mau nggak mau akhirnya nonton Netflix kan. Ya terima kasih lah untuk Netflix untuk segala macam film-filmnya, untuk hiburannya. mereka menyelamatkan kita banget loh, benar. Iya, aduh banyak banget film yang gue tonton akhirnya di Netflix kan, dari yang dokumenter. Gue suka sih di Netflix tuh banyak film dokumenter bagus-bagus kan. Gue terakhir nonton tuh How to Become a Tyrant. Apaan tuh? Bagaimana menjadi seorang tirani. lalu Rurouni Kenshin akhirnya 2 movie terakhirnya dirilis di Netflix. Ya, dirilis di Netflix. Dan yang menarik begini, bro. Di Netflix kan juga banyak banyak film Korea ya. Ini sebelum kita lanjut nih, gue disclaimer aja nih. Bukan berarti gue memang pecinta drama Korea, dan Budi pun juga nggak terlalu gimana-gimana banget sama drama Korea, tapi kita menonton film Korea ini karena memang filmnya bagus. Terlepas dari label K-drama atau Korea atau Korean popnya itu yang kadang-kadang suka berujung yang tadi sebelum kita mulai rekaman lu bilangnya seksis ya. Kok cowok demen sama Koreaan. Tapi gini loh. Tapi ternyata memang kalau lu lihat sekarang, perhatiin film-film produksi Korea itu nggak hanya yang model filmnya ceritanya yang cinta-cintaan yang ini ya, yang cheesy gombal-gombal gitu ya. Udah makin beraneka ragam kan sekarang ini kan. Udah apa ya, mereka juga memakai film itu untuk nyebarin pesan gitu. Kayak mereka kalau topik-topik cinta mungkin ada, cuman nggak bukan yang utama lagi di sebuah apa ya, bukan yang mereka taruh di paling utama gitu halnya gitu. Kayak misalnya ada cowok suka sama cewek, ada orang ketiga, terus bukan gitu doang gitu. Sekarang udah kayak lebih luas, lebih menarik untuk ditonton. Iya, betul. Gue kemarin sempat nonton Law School, itu tentang itu tuh pengadilan, hukum, itu seru tuh, serius. Karena juga genrenya lebih ke detektif sih sebenarnya sih, penyelidikan. Lah kan kemarin kita juga sempat bahas tentang startup ya. Sempat. Itu awal tahun ya. Kapan gue lupa. Akhir tahun kemarin kalau nggak salah. Nah sekarang nih yang sekarang yang lagi gue nonton ini masih running sih di Netflix, itu Hospital Playlist nih. Yoi. Itu gue juga lagi nonton. Nah ini ya, gue sebenarnya gue nggak terlalu ada Hospital Playlist, tapi ini sering nongol kan di feed timeline ini gue Netflix gue ya. Nah, terus gue dengar katanya ini ratingnya di Korea adalah salah satu yang paling tinggi juga yang pernah ada dalam sejarah pertelevisian Korea. Yang gue baca tuh, yang gue baca ya di itu untuk Hospital Playlist. Gue cobalah nonton. Tapi jujur ya, gue nonton episode pertama season 1-nya, itu kan pilot episode-nya ya. Itu bosen loh. Gue juga, gue bosen. Dragging banget kan episode 1 itu kan. Ini karena gini loh, kan mereka punya 5 karakter utama kan, yang boleh dibilang 5 karakter utamanya ini dibagi porsinya tuh, gue bisa bilang itu inilah ya, adil lah ya, rata. Ya, rata. Mereka dapat porsi yang benar-benar nggak ada yang menonjol, ada juga nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kekurangan gitu. Nah, tapi masalahnya karena punya 5 tokoh utama ini, mereka ini benar-benar ceritanya tuh kok begini, tahu-tahu pokoknya lo mengikuti kegiatan 5 orang ini aja gitu, tanpa tahu ini orang sebenarnya siapa, bagaimana gitu kan. Iya kan. Iya. Teman kegiatan mereka pokoknya lagi di rumah sakit aja, karena mereka kan masing-masing ternyata dokter spesialis kan, 5 orang ini kan. Dan berbeda semuanya spesialisnya. Iya. Dan setelah episode 2 lah baru mulai kebangun chemistry kita, intimasi kita sama karakter-karakter ini, karena baru mulai diceritain kan pelan-pelan si ini siapa, si ini bagaimana. Nah, gue
gue pengen tahu nih dari lu sendiri nih. Lu selama nonton Hospital Playlist, bro, apa nih yang lu rasain nih? Karena ini menurut gue salah satu drama yang unik banget. Karena unsur percintaannya ada, tapi dikit banget. Yang gue rasain adalah, kayak lu bilang tadi ya, gue juga nonton episode pertama kayak apaan sih gitu. Sampai akhirnya mereka, soalnya kan namanya kan Hospital Playlist, apaan gitu kan. Kenapa ada playlistnya gitu kan. Iya. Terus genre hospital itu kayak, apa sih ribet nih, dia udah ngomongin istilah-istilah kedokteran gitu. Ya udah, tapi gue tetap nonton bareng istri gue. Nggak lama mereka main band gitu. Wah, interesting, gue suka soalnya kan. Main musik gitu. Lama-lama ikut. Oh, setelah gue nyampe episode 5 atau 6 di season pertama, gue jadi ngerti gitu. Kenapa episode 1 tuh membosankan itu. Karena emang mau dibangun kan ceritanya kan. Emang mau dibangun. Terus yang gue rasain adalah film ini tuh menarik banget menurut gue. Kayak gila, kok gue cuman lihat kisah 5 orang, pertemanan 5 orang, kok bisa seseru ini ya. Kayak lihat mereka makan, lihat chemistry mereka, apa ya, ceng-cengan, terus kayak nggak acting gitu rasanya. Kayak natural banget ya. Gitu gak sih? Kayak natural banget pertemanan mereka berlima itu kan. Ya, natural banget. Dan gue juga sempet nonton kayak mereka ada YouTube channelnya yang camping gitu. Jadi mereka camping di sekitar lokasi syutingnya mereka. Dan pas gue nonton, gila nih kayak kok sama gitu. Pembawaannya mereka sama, asli sama actingnya mereka tuh sama gitu. Gobloknya, terus apa ya, cara komunikasinya kok kayak mereka tuh bener-bener yang ada di Hospital Playlist tuh emang mereka gitu, gue ngerasanya gitu. Jadi sepertinya mereka ya hanya sedang memerankan diri mereka sendiri kan jadinya kan. Iya, gue ngerasanya kayak gitu. Nah, tiap episode bener ada lagu karena mereka ternyata juga punya hobi ngeband kan. Nah, ini yang lucu nih. Ternyata ya, gue juga baru tahu gara-gara tuh film, gue sempat juga post di IG story gue. Ternyata ada satu lagu yang gue pikir tuh lagu Mandarin dulunya. Memang lagu Mandarin itu terkenal waktu itu, Andy Hui sama Yvonne Su kalau nggak salah yang nyanyiin duet kan. Tapi ternyata itu aslinya lagu Korea yang Aloha itu. Yoi. Yang cool. Iya, aku juga baru tahu. Gue juga baru tahu ternyata itu lagu Korea loh, dan itu lagu Korea itu ternyata di cover sama penyanyi Taiwan ini 2. Dan tapi gue taunya itu lagunya. Soalnya dulu nggak masuk sama sekali ya Korea, kayak bener-bener dikit banget yang masuk kan. Zaman-zamannya Aloha itu kan FC banget, zamannya FC lah, drama-drama yang bukan Taiwan. Drama-drama ini Taiwan. Anjir, aku 5 SD loh itu pas itu. Lu SD ya? Gue udah kuliah sih, bro. Iya, itu salah satu nilai unik ya sih. Tapi menurut gue gini sih, bro. Kalau gue ingin merefleksikan dengan kejadian sekarang ya, terutama banyak banget kita kehilangan orang-orang yang kita kenal. Di situ kan juga kalau lu lihat tiap episode itu kan selalu aja ada pasien-pasien yang baru kan. Ada aja kejadian-kejadian yang baru kan. Nah, 5 dokter ini nih kan mereka satu dokter bedah umum. Tunggu nih, gue bacain namanya ya. Gue juga nggak hafal soal namanya. Gue agak susah mengingat nama-nama orang Korea. Lee Ik-jun itu kan dokter ini ya, spesialis bedah umum ya. Lalu Ang Jong-won itu bedahnya, iya, dokter spesialis anak ya. Spesialis anak. Nah, kalau Kim Jung-won itu dia jantung, spesialis jantung. Nah, kalau yang So-hyung itu dia obgyn, kandungan. Nah, kalau si Chai Song-hwa itu dia baru dokter spesialis saraf. Nah, 5 orang ini kan ngatasin ini ya, punya pasien dari penyakit yang mereka spesialnya masing-masing kan. Jadi akan ada penyakit yang berbeda-beda. Gue tuh ngelihat itu ya, yang paling gue berasa kena banget di gue itu adalah ketika ngelihat ini si pasiennya kalau yang anak kecil atau bayi sih. Itu iya, benar sih. Gue paling berasa banget. Mungkin ya kalau gue merefleksikan juga, mungkin karena gue juga pernah ngalamin hal yang sama gitu loh. Karena kan sampai sekarang gue married, gue masih belum punya anak. Tapi gue pernah sekali anak gue itu keguguran.
Nah pas lagi gue ngelihat ada beberapa adegan yang seperti itu, ada kan kalau nggak salah yang juga si ibunya sampai nangis-nangis kan, terus Oh iya itu yang baru ini. nah terus dokternya namanya Yang Sok Hyungnya itu kan bilang nggak usah diinin dulu, biarin aja dia nangis dulu kan di ruangan itu, walaupun di depan tuh antri ramai tuh, Antri. banyak kan. Iya itu dapat banget ya. Iya dapat banget kan. Mereka cuma diem doang kan di situ kan, Iya kayak diem doang di situ. Nah terus kan ada satu kan yang suaminya nggak sabar tuh, sampai akhirnya istrinya bilang udah jangan, lu ini aja, tunggu dulu sabar, karena mereka semua denger si ibu yang lagi di dalam ruang praktek itu kan lagi nangis oh kenceng iya, kan. yang di luarnya apa namanya, banyak ibu-ibu lain yang lagi hamil bukan sih? Itu bukan sih? Iya lagi nunggu. Season 1 berarti ya? Season Iya. 1 ya? Season 1 kalau nggak salah. Iya season 1 itu. Iya. Lagi nunggu Semua giliran. lagi hamil. Iya betul. Iya Oh itu sih ngena banget sih. itu buat gue kena banget sih di situ, karena ya gue jadi keinget juga kan di situ, karena gimana ya bro ya, buat kita ya yang orang tua atau calon orang tua, kayaknya melihat anak lu itu pergi duluan itu kayaknya ada rasa yang aneh sih kalau menurut gue. Karena apa ya? Lu punya semua istilah untuk mantan suami apa ya, yang udah cerai, cowok yang udah cerai namanya duda, cewek udah cerai janda gitu kan. Atau mungkin anak kehilangan orang tua, anak yatim piatu, tapi lu nggak ada istilah untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Nggak ada kan mantan orang tua gitu, kayak makanya it stays with you forever gitu. Dan ya itu proses berduka ya, proses berduka menurut gua nggak bakal selesai sih. Dan menurut gue emang jangan pernah selesai. Nggak tahu ya, mungkin bukan berduka kayak lu harus terus menerus ya, karena gue nggak pernah, belum pernah ada di posisi itu kan. Jadi ya menurut gue justru itu jadi sesuatu yang bikin lu selalu ingat gitu sih. Jangan sampai hilang dari memori lu gitu. Iya kan? Masa sih lu mau ngelupain gitu kan? Itu kan pernah hidup gitu, ya kan? Iya betul. Nah ini gue sempat cerita waktu itu sekali sih. Nah, waktu itu gua pas lagi tahu ternyata anak gua itu nggak bisa diterusin karena ternyata jantungnya nggak berkembang kan. Jadi percuma diterusin pun nggak ada jantung. Nah, pas gua tahu di situ tuh pulang ya malam itu gue nangisnya parah loh di situ. Sampai istri gua aja ini sampai bingung gitu loh. Karena kan orang tahu gue adalah cowok dengan karakter yang keras ya. Gue nge-gym segala macem gitu kan. Terus ngeliat gue tiba-tiba nangis kayak gitu. Iya. Dia ternyata shock juga ngelihatnya gitu ya. Gue ngerasa kehilangan banget gitu. Walaupun gini ya, gue secara fisik walaupun gue belum pernah lihat kan, karena kan masih di dalam kandungan ya, masih dalam rahim ya. Tapi ya ketika gue tahu dia udah nggak ada dan dia hilang, dia udah nggak ada di dunia ini, ternyata itu gue sebagai kayak bolong ya. Iya benar. Kalau lu bilang bolong, hati gue kayak ada yang plus gitu, tembus. Iya sih. Ya makanya ketika gue nonton Hospital Playlist itu, kan sebenarnya nggak cuma sekali kan, ada adegan beberapa kali kehilangan anak kan, anak yang masih kecil kan. Itu gimana ya? Itu benar-benar menjadi sebuah hal yang emosional banget sebenarnya sih buat gue sih ketika nonton itu film jadinya. Ya mungkin akhirnya gue berpikir ini film jadi menurut gue film yang bagus karena gue sangat relate banget sih dengan keadaan itu, dan mungkin juga buat orang lain yang nonton film ini sampai kan juga salah satu TV series yang ratingnya tinggi ya, paling tinggi di Korea. Ya mungkin karena banyak yang relate kali dengan hal-hal yang terjadi di itu TV series menurut gue ya. Karena menurut gua Hospital Playlist tuh serial serial TV yang nunjukin banyak banget empati gitu. Kayak cara lu berempati menurut gua. Dan itu yang menurut gua juga bikin orang nyantol, karena apa ya? Belajar banyak gak sih kalau lu nonton? Kayak gua tuh nonton bukan cuma karena visual, bukan karena cuma apa, tapi kayak ada yang pesan yang bisa gue ambil gitu. Gue bisa belajar sebagai seorang manusia untuk gimana caranya gue berempati sama orang lain. Kayak terakhir, lu udah nonton sampai habis kan? Sampai yang terbaru belum sih?
Udah sampai episode 6 Udah. nih. Jadi kita rekaman ini terakhir episode 6 minggu kemarin nih. Oke. Minggu ini nggak ada kan? Minggu ini nggak ada nih. Jadi ini mungkin akan ada spoiler sedikit. Gue kemarin tuh yang nonton yang jadi pasangan suami istri belum punya anak dan mereka lagi hamil istrinya kan. Terus dokter lain tuh bilang nggak bisa diterusin, bisa dikuret. Iya. Tapi dia nanya ada dokter lagi yang lain. Nah si dokter yang Sok-hyung itu akhirnya bilang oke, boleh akan dicoba dan udah ngobrol apa segala macam, tetap akhirnya udah diproses, tetap anaknya nggak bisa diselamatin kan. Nah itu nangisnya kan parah banget sampai akhirnya si Sok-hyungnya tulis pesan dan pesannya baru nyampe ketika mereka lagu yang mereka mainin di band itu kan kayak gitu kan terakhir kan kayak beberapa menit terakhir film sebelum habis mereka main band kan. Iya. Terkadang tulisannya dia kayak ngasih sesuatu, tulisannya terkadang hal buruk menimpa orang baik. Langsung kayak anjir. Gue langsung diem gitu. Iya. Lu ngerasa gak sih kayak terkadang hal buruk menimpa orang baik. Tapi habis itu pas mereka udah pulang, mereka tetap titip surat ke si Yak Sok-hyung itu kan. Dan dibaca. Gue lupa kayak gimana, cuma menurut gue itu yang bikin gue nangis di episode itu. Dan gue juga seneng kadang, nggak tahu kenapa ya, kalau nonton film Korea, kayak gue jadi ada alasan untuk nangis. Mungkin agak lucu buat seorang laki-laki ngomong ini gitu. Karena persepsi orang tentang laki-laki segala macam. Tapi menurut gue, it's good untuk terkadang lu nangis, tapi nangis karena lu berempati sama orang. Kayak lu, itu ngelatih diri lu nggak sih? Kayak lu, ada kejadian gini, terus dia kehilangan, terus lu jadi sedih karena lu berempati sama dia gitu. Dan it's a good reason to cry gitu. Dan gue bahagia gitu kalau misalnya gue kalau nonton film Korea terus gue nangis karena itu ya daripada gue nangis karena hal sedih kan. Jadi kayak it's a good tears gitu menurut gue. Yang episode pertama juga kalau lu denger lagunya. Jadi gue tiada hari tanpa mendengar lagu Hospital Playlist. Lu sama ke istri gue sekarang. Dia tiap hari nih di sebelah gue nih. Dia tiap hari nih, dia dengerin itu Hospital Playlist atau gak lagunya. Gue tuh di Spotify ada playlistnya lagu-lagu Hospital Playlist. Nah jadi lagunya apa, habis itu lagu aslinya apa. Terus lagunya Hospital Playlist apa, lagu aslinya apa. Jadi gue dengerin kayak yang itu Aloha yang di cover sama si Ikjun, habis itu Aloha yang aslinya gitu. Gue dengerin gitu. Seru aja karena lagu yang mereka pilih, gue gila itu seleranya yang bikin film sih jago loh. Lagu-lagu yang mereka pilih juga bagus. Dan ada satu lagu judulnya With My Tears, dulu mungkin bisa nonton video klipnya di YouTube. Itu pas si namanya siapa ya, yang kurus kacamata, dia itu menghadiri pemakaman pasiennya gitu, dan itu nangis kan ibu pasiennya. Nanti lu bisa nonton sih di YouTube. Itu lagu itu sih bagus loh, lagu itu loh benar-benar. Gue suka banget. Tapi lagunya lagu sedih sih, dan penyanyi aslinya pun meninggal karena bunuh diri. Jadi lebih gitu lagi gitu. Lebih berasa lagi. Iya. Itu pemilihan lagu-lagunya emang sih, kalau gue ngeliat memang menyesuaikan dengan episode yang sedang lagi dibahas. Episode 6 yang terakhir nih, yang season 2 ini. Itu kan lagu terakhirnya kan, kalau nggak salah judulnya apa sih? Kinsana ya? Apa ya pokoknya it's okay lah. Intinya kan it's okay kan. Karena kan lagi dibahas tentang ini kan. Kalau strugglingnya dokter baru kan. Iya, strugglingnya para dokter. Apakah dokter itu boleh nangis gak sih? Boleh ikut sedih gak sih ketika pasiennya? Pasien-pasiennya itu meninggal, terus ada orang-orang yang kehilangan. Gue boleh ikut sedih gak sih? Ya tapi kan akhirnya ketika mereka bahas kan akhirnya ini kan mereka bilang it's okay buat ikut sedih karena ya kita bukan robot kan. Dokter itu manusia. Iya, dia juga kayak si Junhwan ya namanya ya. Jadi dia Buddha, juga bilang ke si Buddha itu dijulukin Buddha kan, baik banget orangnya. Itu Jongwon. Oh itu Jongwon ya? Jongwon yang mana? Jongwon yang Kim Jong-won. Oh iya yang dokter itu, dokter dia bilang jantung. Dokter jantung. Nah, dia bilang ke
juniornya kan, lu nggak apa-apa kalau lu mau nangis aja gitu. Tapi yang penting lu jangan melalaikan tugas lu sebagai dokter. Jadi dia kayak mau memutus rantai yang kalau bilang dokter nggak boleh nangis itu ya jadi nggak ada lagi, karena dia pernah, karena dia ceritakan dulu waktu dulu pas dia nangis nggak boleh sama seniornya, cuma dia kayak pengen mulai sesuatu tradisi yang baru gitu. Bagus sih dia kayak nyampein pesan apa ya, itu bagus menurut gue untuk orang yang profesi dokter dan tenaga medis lainnya gitu. Jadi kayak orang jadinya, oh iya bener ya, kita nggak apa-apa sih kalau kita lihat dokter nangis gitu, kita nggak boleh ngejar atau apa gitu kan. Dan dia juga kayak lewat kecelakaan atau operasi yang mesti mereka tangani, mereka juga nyampein pesan kayak episode terakhir kalau nggak salah si pasiennya itu naik motor jatuh tapi dia nggak pakai helm. Oh iya betul, yang ceweknya dan, ya. Dan pacarnya udah pergi, udah nggak tahu kemana. Jadi itu kayak ngena banget tuh buat orang-orang yang kayak gitu kan. Lu orang itu nggak bertanggung jawab gitu, lu nggak boleh kalau lu naik motor nggak pakai helm, bisa kayak gini kejadiannya. Tapi parah banget kan, sampai kayak bakal mungkin lumpuh seumur hidup gitu kayak. Itunya kerennya menurut gue sih, film Hospital Playlist itu dia bisa menyelipkan pesan-pesan moral kayak gitu sih. Betul. Yang menarik juga gini bro, ini kan juga filmnya kan kebetulan ya memang diputar, ditayangin pas lagi kita pandemi begini kan. Gue jadi ngeliatnya begini, ini para dokter dan perawat yang kerja di rumah sakit ini memang kerjanya gila-gilaan. Maksud gue gini, di film itu kan nggak diceritain lagi COVID kan, tapi lu lihat deh, mereka itu kerjanya gue boleh bilang ya jam mereka tidur itu berantakan banget, kacau banget kan. Juga malam apa kan. Iya, makan pun juga buru-buru. Kalau lagi ada ini mendadak tiba-tiba lu harus tinggalin yang lagi lu makan. Dan iya, gue ngeliatnya gini, ini dokter tapi tidak sehat ya gaya hidupnya ya. Jadinya kalau gue lihat ya karena itu kan, karena mereka benar-benar harus stay harus ya memang ada shift-shiftan, tapi kan ya tetap aja menurut gue itu jam tidurnya tuh kacau banget sih. Gue kadang penasaran sih, bener nggak sih dokter masih bisa punya waktu di akhir pekan untuk nge-band gitu sama teman-temannya? Nah, itu kayak possible nggak sih? itu gue juga nggak tahu sih. Mungkin ntar gue perlu tanya teman gue yang dokter, karena gue ada si dokter teman gue yang spesialis jantung. Dan gue juga pernah lihat ada yang cover lagunya Hospital Playlist. Nah itu yang cover dokter Indo, yang main keyboard, yang main drum. Mungkin lu boleh lihat nanti di YouTube. Bener-bener dokter Indo. Coba atau ya mereka tuh bener-bener bisa ngumpul di satu tempat terus nge-band nggak? Emang bener bisa gitu nggak? Nah, menarik sih itu kalau misalnya itu kurang tahu. Kalau di sini mungkin mereka bisa karena mereka udah temenan dari lama, ya kan? Dan juga mereka ngumpul terus, kerja pun bareng di rumah sakit yang sama. Mungkin kemungkinan itu masih bisa sih. Kalau misalnya dan mereka nggak punya anak, men. Yang punya anak cuma satu. Iya. Yang lain belum punya anak. Sebenarnya mereka belum, karena mereka belum pada merit kan. Yang merit sama si Jun doang, anaknya kan si Uju tuh udah lumayan gede kan. Itu lucu sih, itu lucu banget sih. Itu pun cerai. Lalu si Yang Sokyung pun juga udah merit tapi cerai juga. Ya jadi sebenarnya boleh dibilang mereka semua single. Belum pada merit. Walaupun di situ diceritain umurnya udah pada ini ya, 40 ya. 40 ya. Umurnya 40. Dan gue kalau nonton kan gue suka liatin biodata mereka kan. Jadi oh, yang paling tua emang si Ekjun, dia 40. Gue suka gitu tuh. Terus yang kedua paling tua si Objin-nya. Habis itu baru si Songhwa. Ada Songhwa baru. Yang paling muda si spesialis anak, yang paling muda. Itu paling muda yang umur berapa? 34 ya. Iya. Tapi lucu sih. Mereka chemistry-nya sih gila banget sih. Iya. Si An Jong Won itu menurut gue adalah yang paling unik sih. Keluarganya. Anjir, dia mau jadi pastor kan terakhir kan? Iya, dia mau jadi ending of season 1. Dia mau jadi Romo kan. Dan lucunya lagi, kalau yang belum nonton nih, mereka tuh satu keluarganya Dr. Ang Jong Won ini, 5 bersaudara. Dia yang paling bungsu, paling kecil. Dia yang jadi dokter. 4 kakaknya. 2 cowok 2 cewek itu jadi Romo sama jadi suster.
Sampai emaknya pusing. Kalau sampai ini anak gue jadi Romo juga, karena ternyata kan dia juga punya ini kan, dia ada indikasi waktu itu di season 1 diceritain kalau dia pengen jadi Romo juga kan, dan emang dia niat, dia pengen kan daftar seminari kan, walaupun di Korea dia bilang udah nggak bisa karena udah faktor umur, tapi di Roma, Italia Vatikan katanya belum. ya masih memungkinkan, makanya dia mau ke sana. Emaknya udah pusing, masa emak gue, masa anak gue jadi ini apa namanya biarawan semua. Kocak deh itu. Iya. Tapi gini loh bro, orang-orang yang kayak An Jung Wan itu, keluarganya yang kayak begitu di Korea itu ada memang. Oh ya? Karena gini, gue kan pernah ke Korea tahun 2012 kan, waktu itu gue ikut semacam kayak volunteering gitu kan. Jadi ada satu tempat itu namanya Kotongne, itu 2 jam lah dari Seoul. Nah mereka tuh tiap tahun tiap tahun tuh 2 kali, bulan Mei sama bulan Oktober. Mereka tuh ngadain kayak semacam volunteering gitu. Mereka buka, lu datang ke sana untuk ngeliat fasilitas mereka, ikut ngeliat, bantuin orang-orang yang kekurangan, yang homeless, yang anak yatim piatu, anak-anak yang juga disabilitas. Di situ banyak semua. Jadi mereka tuh ada satu kawasan tuh kayak, lu kalau pernah ke Lembah Karmel, mirip modelnya kayak Lembah Karmel, tapi ini jauh lebih gede daripada Lembah Karmel bro, karena ada rumah sakit, ada panti asuhan, ada panti jompo, itu semua tuh ditumplekin jadi satu semua di situ. Nah, kalau lu ikut di situ, mereka biasa open tuh ke ini ya, ke semua, ke internasional lah, gue bisa bilang internasional, karena lu dari negara mana aja boleh ikut, gak cuma orang Korea doang. Begitu gue datang, ikut pun ada orang Jepang, ada orang dari China juga ada orang dari Argentina, pokoknya banyak orang lah. Gue ketemu banyak orang. Nah, di sana ada brother, ada suster-susternya, atau juga yang masih frater tuh, yang calon Romo, itu masih pada muda-muda bro. Masih pada muda-muda, dan lu kalau ngeliat secara ini ya, secara tampilan fisik, secara looks-nya, mereka ini sebenarnya nih, kalau mereka nggak mau jadi biarawan atau biarawati, mungkin mereka mau masuk agency atau mau jadi idol K-pop gitu, sebenarnya tuh lebih dari itu bisa bro, serius beneran serius. Nah di sana lu ikut selama seminggu. Wah, gua waktu itu dapat banyak pengalaman baru lah, kayak bikin apa sih itu, kayak semacam nasi kepal gitu, mereka nyebutnya tok gitu. Jadi nasi kepal gini buat dibagi-bagiin ke homeless di Seoul. Nah, gue baru tahu ternyata di Seoul itu banyak banget homeless bro, banyak gelandangan bro. Kalau lihat di film kan Seoul itu kota yang bagus. Ya, seperti yang di film ya. Iya, tapi di Seoul itu, di Seoul stasiun kereta apinya mereka, ternyata tuh banyak homeless. Gue bagi-bagiin di situ. Wah, udahlah, akhirnya ikut selama seminggu. Nah, setelah seminggu bro, ada di open. Mereka tuh open buat mereka siapapun yang terpanggil ingin menjadi biarawan atau biarawati boleh maju. And you know what? Banyak orang Korea yang waktu itu ikut maju bro. Jadi pas gue ngeliat An Jung Wan kayak begitu di Hospital Playlist, gue nggak terlalu heran lagi. Ya, temen gue anggap lucu aja, karena gue pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri langsung, dan bener sampai sekarang mereka tuh jadi suster yang cewek. Ada beberapa, terus ada beberapa juga akhirnya jadi brother. Jadi mereka semuanya hidupnya jadi ini biarawan biarawati semua. Jadi emang kalau gue sama sekali nggak kayak masa gila kok nggak mungkin banget, masa anaknya 4 orang anak ini semua gitu, kayak nggak mungkin banget gitu. Di sana tuh perkembangan agama Katolik itu ternyata ini bro, pesat bro. Kalau di compare sama Indonesia jauh, jauh bro. Mungkin di sana Kristen loh banyak kan loh, bukan ya? Gue kurang tahu ya kalau untuk angka secara ini, tapi di sana kalau kemarin, kalau gue nggak salah ya, di Seoul-nya sendiri aja, itu aja mereka punya paroki itu, kalau di Jakarta kan sekitar 50-an ya, Keuskupan Agung Jakarta ya. Di Seoul itu lebih dari itu. Gue lupa berapa ratus. Anjir. Oh iya? Gue lupa berapa ratus. Jadi kalau dibandingin sama Jakarta masih jauh. Jadi secara ini memang mereka ini kuat sih. Kalau untuk ini ya, Katoliknya di situ. Jadi ya gue kayak tadi gue bilang, gue nggak heran kalau ada orang kayak An Jung Wan gitu di Korea.
Tapi dia sih baik banget sih, parah sih. Iya. Kayak mana sih ada dokter gitu baik, ganteng kan? Iya. Kayak gitu. Kan dipanggilnya Buddha kan, dia bilang kan, gue sering dipanggil Buddha tapi gue orang Katolik. Ngecak sih. Iya ya Buddha dipanggil. Itu sampai Iya. jadi itu kan apa? Kakek apa ya yang suka ngebiayain operasi orang kalau orang nggak bisa Oh iya, mereka bikin itu mampu. kayak Guardian Angel gitu kan. Guardian Angel ya. Mereka bikin kayak Guardian Angel kayak begitu. Malah gue bilang, nih sebenarnya nih program kayak begini bagus juga nih. Misalnya orang nggak bisa punya asuransi, terus misalnya let's say juga dia nggak dapat kayak semacam BPJS dari pemerintah, Guardian Angel kayak begini nih amat sangat berguna banget sebenarnya kan. Iya ya. Ya tapi sekali lagi praktiknya nggak semudah itu karena lu tahu kan kalau orang udah ketemu duit, yang udah nanganin duit, aduh. Iya Ya sih. di Indo ini sulit sih, masih sulit kayak gitu. Hmm. Betul, betul, betul. Aduh, tapi ya gue ini sih, gue sangat-sangat enjoy sih dengan film Hospital Playlist ini sih. Lu nungguin nggak sih tiap hari Kamis? Iya, gue suka kayak gini. Gue sebenarnya agak telat nontonnya bro. Gue tuh baru nonton secara maraton nih mulai ya pas lagi PPKM ini. Tahun ini. Jadi gue season 1 itu yang tahun kemarin gue nggak nonton. Oh. Gue baru nonton, gue ikutin terus sampai akhirnya yang episode 6. Dan ternyata minggu ini yang episode 7 nggak ada kan, baru ada minggu depan. Oh, jadi lu nggak nungguin lama ya? Gue nungguin Iya. lama, bro. Gue nungguin lama banget. Setahun. Iya setahun nih. Iya setahun. Oh, iya. Ya kalau mungkin ya yang suka ER atau mungkin gue lupa sih ada film apa lagi tuh di Amerika juga ada kan modelnya mirip-mirip kayak gini juga rumah sakit. Film yang di Amerika yang Good Doctor itu juga ngikutin film Good Doctornya Korea. Jadi dia beli lisensinya. Good Doctor. Yang dokternya autis. Tapi super super jenius. Nah gue Good Doctor gue belum nonton tuh. Belum ya? Bagus, banyak apa ya? Bukan cuman beda aja sih ketika gue udah nonton Hospital Playlist, gue nonton film Dokter Amerika ya. Beda rasanya kayak apa ya? Mungkin gue udah terlalu nyantol sama yang Korea kali ya. Jadi kalau liat yang US kayak biasa aja sih. Kalau yang di Korea kan ada culture mereka makannya kayak membabi buta gitu kan. Makannya mulutnya begitu, terus kompaknya mereka, terus apa ya? Kayak ngelihat orang temenan aja gitu, dokumentasi orang gitu. Iya. Lu pernah kepikiran gini nggak bro? Apakah lu pernah nggak kepikiran gue siap nih one day misalnya gue kalau akan kehilangan orang-orang yang gue kenal dan gue sayang? Lu pernah kepikiran kayak gitu gak? Enggak. Gue selalu berharapnya gue pergi duluan. Kata gue kayaknya karena kayaknya gue nggak sanggup sih. Kayak gue pernah bahas tahun lalu di postingan gue waktu lagi tidur. Istri gue tidur duluan, anak gue udah tidur, terus gue yang paling telat tidur. Gue baring di samping bini gue, liat mukanya kan gila. Gue pas tuh baru nonton yang Hi Bye Mama, mungkin lu belum nonton. Gue belum nonton. Yang nyokapnya, yang dia meninggal tapi dia belum ketemu anaknya terus jadi hantu. Emang agak absurd sih, agak absurd banget. Mungkin orang pikir, cuma sebenarnya pesan moralnya bagus banget gitu. Gue malah ngeliat kayak gila, gue nggak sanggup sih kalau sampai istri gue kayak merem gitu nggak bangun lagi, gue nggak sanggup gitu. Makanya kalau untuk soal grieving gitu segala macem, nggak tahu ya. Gue rasa gue nggak siap sih. Gue rasa gue nggak siap sih. Tapi kan cepat atau lambat akan terjadi, bro. Bener banget. Suatu saat bakal terjadi. Cuman daripada gue memikirkan gimana gue cara melewatinya ketika dia udah nggak ada, mendingan gue manfaatin waktu gue sebaik mungkin ketika dia masih ada. Lu merasa nggak sih kenapa kita suka tidak mau mempersiapkan atau kita tidak siap? Maka ketika hal ini misalnya one day terjadi ini, kita tuh pasti ekspresinya akan emosional banget, bro. Gue orangnya cenderung kayak gue nggak mau fokus pada apa yang akan terjadi nanti gitu.
gue nggak mau terlalu fokus sama itu. Kayak misalnya, kayak lu mikir aja gitu, gila gimana ya nanti kalau misalnya bini gue selingkuh ya. Tapi kan bini lu belum selingkuh, kenapa lu harus mikirin kenapa nanti bini lu selingkuh gitu. Mendingan lu manfaatin waktu sebaik mungkin gitu sekarang yang ada. Jadi rather than fokus on the negativity, kita fokus sama yang ada sekarang. Gimana cara kita bahagia sama dia, gimana cara kita dengerin dia, atau gimana caranya kita ada ketika dia sedang susah gitu. Mendingan gue lebih baik terfokus sama itu. Jadi ketika nanti dia amit-amit nggak ada, gue nggak ada kayak apa ya, ganjel kayak kok dulu gue nggak lebih perhatian sama dia ya, kok dulu apa ya, bukan nggak jadi suami yang baik buat dia ya gitu. Jadi daripada gue menyesal nanti, mendingan gue berusaha untuk jadi yang baik gitu. Jadi ketika nanti either one of us leave this world gitu, jadi nggak ada penyesalan di antara kita. Gitu. Jadi lu juga nggak merasa take it for granted kan ke mereka ya juga kan? Iya betul. Iya. Menurut gue sih yang tadi kita bahas tuh, yang Hospital Playlist itu dengan konten-konten yang biasa sering lu share juga di Instagram itu nyangkut banget sih bro. Menurut gue ya karena biar gimana pun it's all about family kan. It's all about family kan. It's all about bagaimana sih menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, bagaimana kita sama ke anak kita, momen-momen itu. Karena ya kalau kita balik lagi ke film yang tadi, ke Hospital Playlist lagi, ketika momen anaknya atau siapapun keluarganya akhirnya meninggal, itu kan ya momen tersedih yang selalu kita lihat kan di film itu. Gue selalu nangis sih ketika ada yang meninggal, karena orang Korea tuh jago bikin orang nangis loh, bikin penonton nangis. Pas banget masuk musiknya, terus kameranya pelan-pelan zoom out, terus lihat orangnya mukanya gitu, kayak pinter banget gitu. Jenius sih menurut gue mereka. Jadi dengan segala macam apa ya hal yang udah mereka tunjukin di situ kayak gila. Paling nggak tahan gue kalau ada yang meninggal. Iya. Ya, menurut gue lu tetap harus ini sih bro. Pertahankan konten lu sih. Nggak serius karena gini loh, kan lu juga sering ini kan, lu juga sering nge-share juga kan orang-orang yang nge-replay konten-konten lu kan. Ya menurut gua dari apa yang lu bikin itu udah banyak memberkati orang lain juga sih bro. As simple as konten doang kan sebenarnya. Lu nggak jadi dokter yang menyelamatkan seorang anak lu atau menyelamatkan orang yang lagi sakit. Tapi kan dengan konten lu itu sebenarnya lu juga udah menolong seseorang. Amin. Gue apa ya? Itu yang kadang-kadang gue nulis buat diri gue dulu yang setahun lalu ketika gue pertama kali jadi ayah gitu. Ini hal yang pengen ada orang yang ngomong ke gue kayak gini gitu pas gue dulu gitu. Kayak susahnya tuh gimana? Ya nggak apa-apa, lu kan ayah baru, tapi ya apa ya namanya ya? Bukan cuma ibu yang jadi ibu baru, bukan cuma newborn yang diperhatiin, tapi kita sebagai ayah juga harus diperhatiin karena kita harus menyesuaikan diri kan dari cuma suami istri sekarang jadi ayah gitu. Jadi berusaha menormalisasi apa ya kegiatan ayah kayak gue nemenin anak. Kayak kan zaman kita kan aneh gitu kan kadang kalau lihat bapak pakai apa namanya kayak hip seat gitu yang taruh anaknya di depan gitu kalau jalan di mall, atau nggak bapaknya yang kasih susu gitu masih aneh. Coba aku pengen menormalisasi itu. Dan lucunya kan orang pernah nanya kan, lu ada nggak sih buat haters gitu deh gitu. Gila, sampai dari awal gue mulai sampai sekarang nggak ada loh. Serius nggak ada? Belum ada mungkin ya, cuma gue ngomongnya sih nggak ada gitu, karena mungkin pertama konten yang gue share kan kontennya banyak tulisan ya. Jadi dari situ pun udah kesaring. Orang yang nggak mau baca, berarti kan nggak suka konten gue. Iya, benar. Iya nggak sih? Iya. Biasanya yang rese itu pada malas baca kan, yang gampang ke-trigger hanya dari judul gede doang yang provokatif kan. Kalau udah baca detail panjang gitu pada skip tuh memang. Iya. Mungkin itu jadi. Dan mereka mungkin juga nggak berani kali kalau misalnya ngomong jadi haters, karena bakal diserang sama pasukan ibu-ibu gitu.
Iya. Jadi orang juga bilang, lu tuh gak ada haters ya. Sejauh ini nggak ada gitu. Dan gue malah jadinya sering dapet apa ya, curhatan dari orang, dan mereka pun nyaman karena gue total stranger buat mereka. Gue nggak tahu mereka siapa, keluarganya gimana, kehidupan mereka gimana. Mereka cuman kasih tahu, nih gue ada kasus gini satu, lu ngerasa kayak gini gitu ya. Gak nyangka sih orang bisa mempercayakan cerita se-private itu, dan apa ya, yang cukup istilahnya mungkin kayak kemarin baru-baru gue di DM sama satu orang, dia nggak pernah cerita ini ke siapapun, lu bayangin. Dia cuma cerita ke gue karena dia tahu gue total stranger, dan dia lebih nyaman untuk cerita ke total stranger gitu. Gue ngerasa, oh, iya juga ya. Dan dari situ juga gue sering juga DM-an sama sesama bapak, sama orang tua gitu. Jadi selama pandemi malah jadi banyak teman, tapi temannya masih teman virtual gitu, belum pernah ketemu. Jadi ya thank you lah kalau misalnya emang lu sebagai pembaca konten gue ngerasa konten gue seperti itu ya. Terima kasih banget untuk apresiasi. Mungkin gini sih bro, karena ketika lu bikin konten itu dan nanti juga akhirnya ada yang sharing ke lu dan lu dengerin, nggak ada judgement dari lu soalnya. Iya. Karena apa ya? Lu judgement itu bukan tipe salah satu bentuk empati gitu. Karena lewat gue balas-balasin cerita orang, gue juga berlatih berempati gitu, karena ya setiap orang punya kesulitan masing-masing, bukan berarti orang yang kaya nggak ada masalah gitu, bukan berarti masalah selalu ada di orang-orang yang bercerai gitu. Jadi apa ya, lu berusaha untuk berpikir lagi kayak, oh ternyata hal seperti ini bisa seperti ini. Jadi pertama gue lebih kayak apa ya, menyadari kayak, oh iya ya, gue berusaha bilang ke mereka, so sorry kamu mengalami hal ini gitu, kayak iya sih emang gak enak banget kalau digituin gitu. Daripada gue langsung ngejudge, gue nggak tahu apa-apa kan. Dan so far cara itu berhasil, dan gue jadi setiap kali gue menanggapi cerita orang, gue ngerasa empati gue jadi terlatih gitu, dan itu bagus banget buat apa ya, buat hubungan gue sama keluarga, sama hubungan gue sama klien gue pun juga bagus kalau lu punya kalau melatih empati lu gitu. Iya. Lu tau gak sih kalau di Amerika ya, lu kalau di film suka juga ditampilin sih. Jadi kalau mereka tuh ada kayak semacam kelompok satu ruangan, misalnya let's say ada 10 orang di situ, mereka saling sharing. Dikumpulin, biasa ada satu moderator di situ. Nah, ketika mereka memulai sharing, mereka akan memperkenalkan diri dulu tuh. Nah, ini biasanya nih 10 orang ini juga ini nih totally stranger. Mereka nggak kenal satu sama lain. Nah, ketika mereka ingin mau sharing, mereka ngomong dulu gini, "Hello, my name is siapa," gitu. Nah, nanti si 9 orang yang lain di ruangan itu akan nyapa, "Hey A," misalnya dia namanya, "Hai A, oke, gue mau cerita nih, gue begini, dicerita panjang terus, jadi 9 orang lain cuma duduk diem dengerin doang. Nanti setelah selesai, baru si yang 9 yang lain ini baru ngomong atau kasih cuman kalimat penyemangatan dong, "Oh it's okay, come on you can do it." Semacam kata-kata suportif doang sih. Setelah itu mereka keluar udah blek. Sometimes mereka nggak kenal atau mereka nggak ketemu lagi, bro. Tapi di situ yang gue lihat adalah ya itu kayak tadi lu juga bilang, there is no judgment di situ. Mereka datang di situ memang hanya pengen ngeluarin unek-uneknya doang, dan mereka pengen didengar. Gue pernah bahas ini di podcast lo, di episode kita, nggak tahu gue lupa yang mana. Jadi tujuan utama lu bercerita adalah bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi lu bercerita untuk merasakan perasaan lega. Nah, dari lu punya perasaan lega itu kayak tadi kan, cuma cerita, terus 9 orang lainnya, oh nggak apa-apa, it's okay, lu mendukung dia lah, suportif, dan itu yang menurut gue perasaan yang lega itu membantu dia untuk melewati hal-hal sulit yang harus dihadapi gitu. Dan emang bener, kita kadang
kita tuh nggak butuh dijawab balik, kita cuma butuh didengar dan di acknowledge. Iya, iya emang lu lagi kesusahan gitu. Kadang hal kayak gitu malah bikin lu, oh iya ya, ngerasa kayak ada yang merhatiin gue gitu, ngerasa ada yang dengerin gue. Dan juga kayak gue kalau kemarin pernah sharing konten tentang burnout, dan banyak banget ibu-ibu itu malah baru tahu, oh ini namanya burnout ya. Gue kira ini hal yang memang harus dialami oleh seorang ibu gitu. Dan di situ malah orang ngerasa, ya ampun, aku kira aku doang yang ngerasain. Nah itu, salah satu yang bisa bikin lu tersadar, salah satu yang bisa bikin lu bangkit dari keterpurukan lu adalah ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Dan lucunya di konten gue malah di akun gue malah jadi seperti komunitas gitu. Mereka malah saling menyemangati. Iya, nggak sendiri kok. Saya juga pernah ngerasain ini. Iya, aku ngerasain ini waktu anakku masih umur 1 tahun, sekarang anakku udah SMA gitu. Jadi malah ngobrol gitu. Jadi kayak malah saling menyemangati dan it's a good thing kalau gue gak pernah nyangka kalau akun gue sendiri bisa jadi platform untuk mereka saling bercerita gitu. Iya, mungkin bro, lu boleh berpikir lagi nih, lu buat ngegedein lagi sih, supaya ada platform yang gak hanya lewat sosial media doang yang ya bisa menampung mereka kalau menurut gue sih. Kalau mau diseriusin ya, harusnya bisa sih, harusnya bisa banget. Hopefully, bikin urus berdua jadi bukan cuman hashtag kan, jadi sebuah community. Who knows? Iya benar. Ya. Tadi yang lu bilang gini, kenyataan kalau kita ternyata tidak sendiri, you are not alone, itu memang ini ya, benar-benar mind blowing banget ya buat banyak orang sebenarnya kan. Iya, mereka ngerasa itu cuman manis untuk dibaca gitu, kamu tidak sendiri. Tapi ketika ada orang yang bilang ke lu, gue pernah juga ngerasain hal yang sama kayak lu dan ini cara gue melewatinya, menurut gue itu akan lebih membantu lagi, akan lebih membantu lu untuk bangkit gitu. Oh iya, gue gak sendiri gitu. Kadang kan yang bikin kita makin terluka adalah gila, kenapa cuma gue di dunia ini yang ngerasain ini gitu, kenapa gue harus sosial ini, kenapa gue harus mendapatkan ini semua, salah gue apa gitu. Dan ternyata oh gue pernah kok, gue pernah, dan ternyata banyak, dan ternyata lebih dari 10 orang yang pernah merasakan hal yang sama kayak lu gitu. Jadi kayak oh iya juga ya, ada yang pernah ngerasain juga yang sama, berarti gue bisa. Dan ada juga yang udah ngerasain dan bisa ngelewatin, berarti gue mau coba, gue bisa juga gitu. Gitu. Ya, you're not alone gitu. Ya, keren sih bro, tapi apa yang lu kerjain sih bro. Lu memberikan sebuah impact yang menurut gue, gini bro, kita ngerjain sesuatu buat make money, itu menurut gue ya satu hal yang ini menurut gue ya mungkin lebih gampang lah, tapi ketika lu melakukan sesuatu yang impact-nya bisa membuat hidup orang berubah, itu jauh lebih susah sih. Dan ketika lu berhasil, itu crazy man kalau lu lihat nanti impact-nya ke depan ya. Ya, thank you sih. Thank you sih. Jujur gue juga jarang ngobrol karena pandemi juga kan. Gue jarang banget ngobrol kayak teleponan sama orang. Apalagi kayak istilah kan kalau kita sekarang 10 tahun lalu namanya teleponan kan. Yeah. Atau enggak apa sih MSN kan. Anjir MSN, iya. Iya kan. Jadi gue nggak pernah dengerin ini langsung dari orang. Jadi thank you banget. Apa yang gue tulis dibikin berdorus tuh semuanya tuh lebih gede daripada gue gitu. Dan gue emang bikinnya adalah movementnya emang harus lebih besar daripada siapa gue gitu. Kayak Martin Luther King, movementnya kan kayak sampai sekarang masih ada gitu. Dan malah apa yang dia sampaikan dulu sampai sekarang masih kerasa gitu. Itu yang gue pengen gitu. Bahkan gue pengen lah setelah gue nggak ada pun si bikin Dorus Berdua ini masih bisa terus nyampein pesan baik ke orang gitu. Dan apa yang gue lakuin sebenarnya lebih kayak gini sih. Gue tahu gue nggak bakal jadi politisi. Gue bukan dokter yang bisa menyelamatkan nyawa orang kayak yang lu bilang. Gue bukan
gue bukan konglomerat yang bisa jadi filantropis. Gue tahu posisi gue dan gue berusaha ngebantu dengan kemampuan yang gue punya gitu. Dan salah satunya adalah gue nyebarin lewat media sosial. Kayak lu sekarang lah, kayak lu membahas masalah ini, membahas isu ini gitu kan, lu juga sebenarnya lu sedang melakukan peran lu sebagai sebagai seseorang di masyarakat gitu. Lu ngerasa lu punya concern untuk membahas hal ini biar orang lain tuh lebih tahu kebenarannya apa, biar orang tuh sadar gitu ya kan. Kita masing-masing dari kita tuh ngejalanin peran yang sama, dan gue ngerasa juga kayak gue ada tanggung jawab nggak sih? Kayak lu ngerasa lu ada tanggung jawab nggak sih untuk bahas concern ini, kayak meluruskan suatu hal gitu. Kayak gue juga ada concern kayak ngerasa kalau gue cuman komenin kenapa sih orang tega ya pasang knalpot motor berisik-berisik gitu kenceng, mereka tuh nggak mikir orang lain apa yang dengerin gitu. Kenapa sih orang kalau nyalip di tol tuh bahaya banget. Kalau gue bilang kenapa sih nggak selesai itu masalah gitu. Jadi gue berusaha untuk kayak gue bisa ngapain. Gue sebagai orang tua, gue berusaha untuk kasih tahu ke orang tua lainnya biar kita persiapkan nih. Jadi anak-anak kita sekarang kita bentuk biar mereka punya empati, mereka jadi mikir kalau melakukan sesuatu, nanti kalau gue lakuin ini, nanti orang lain kayak gimana ya? Oh, orang lain bakal kesulitan nih karena apa yang gue lakuin. Jadi gue harus pikir-pikir lagi. Jadi instead of gue berlama-lama kesel sama seseorang di generasi sekarang, mendingan gue membantu menyampaikan pesan dari generasi berikutnya lebih baik lagi, hopefully. Iya. Dan dengan kita berbagi kebaikan itu yang menurut gue membuat kita menjadi manusia sih, bro. Iya. Manusia seutuhnya. Itu yang kadang dilupain sama orang nggak sih? Iya. Mereka lupa jadi manusia. Mereka lupa jadi manusia, betul. mereka berpikir mereka dewa kali karena mungkin punya duit, mereka punya power. Iya. Kadang gue juga mikirnya ya nggak habis pikir lalu kalau ngebahas orang, ya kita nggak tahu pasti apa yang mereka lalui dan kita bersibuk dengan segala spekulasi yang ada di otak kita, dan itu ngebuang-buang waktu. Daripada kita kayak gitu, daripada kita ngeluh terus, sebenarnya kita lakuin apa yang bisa kita lakuin di masyarakat ini gitu. Iya, betul. Gue jadi ingat siapa tuh, Kobe Bryant, dia pernah bilang kan, ya menjadi manusia itu adalah menjadi better than yesterday. Menjadi lebih baik dibandingkan hari kemarin. Setiap hari. Ya memang gitu ya. Memang menurut gue juga kadang yang kita banyak orang yang suka lakuin sekarang adalah mereka suka ngebandingin diri mereka dengan orang lain. Ya teman gue udah punya Mercy ya, kok belum ya gitu. Teman gue udah punya rumah sendiri, kok masih nyewa ya gitu. Tapi sebenarnya yang benar adalah lu harus membandingkan lu dengan diri lu yang masa lalu gitu. Lu harus membandingin diri lu dengan setahun lalu. Oh, setahun lalu gue lebih baik sekarang daripada gue yang setahun lalu. It's a progress. Pada tahun depan gue harus lebih baik lagi daripada gue yang sekarang. Kayak lu harusnya membandingkan diri lu dengan diri lu yang lalu gitu menurut gue. Jangan bandingin lu sama orang lain gitu. Betul. Jangan kadang suka gitu. Instagram dunia penuh tipu-tipu sebenarnya. Tipu-tipu world ya. Iya. Aduh, kadang-kadang yang lu tunjukin di Instagram belum tentu benar kok itu. Iya kan. Iya. Kadang ya orang juga kadang mikir, ini sih kayaknya Budi sempurna banget ya. Ya iyalah, kalau anak gue lagi nangis, gue kagak bisa videoin, bisa dimarahin gue sama anak gue. Kagak lu post juga kan, ngapain? Kalau anak lu lagi rese, lu videoin. Iya. Ngapain juga kan? Gue post yang bagus-bagus karena gue pengen kasih kalian yang bagus-bagus gitu. Kalau gue kasih tangisan-tangisan juga, ya lu setiap hari dengerin. Iya, betul sih. Ya, anyway, inilah ya bro. Seperti tadi kita bahas sebelum mulai, ya menjadi manusia dan tetap sehat itu mungkin stay healthy itu sekarang yang harus kita lakukan ya. Iya, bertahan hidup. Bertahan hidup.
Oke deh bro, thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Alright. Yeah, it's always nice talking to you bro. Kita Thank you dulu bahas loh. tentang LinkedIn, tentang personal branding, terus bahas tentang startup. Kenapa cowok nangis, Nam Dosan versus Han Ji Pyong gitu kita bahas ya. Sekarang kita bahas tentang apa sih yang kita dapetin dari Hospital Playlist. Ya, menjadi mendadak melo ya gara-gara Hospital Playlist sebenarnya kalau gue bisa bilang sih. Iya, Hospital Playlist membuat kita semua menantikan hari Kamis sih. Aku juga sekarang selalu menantikan hari Kamis. Oke deh, kita akhiri episode podcast kali ini. Thank you banget buat Budi Komala. Thank you juga Pak Andri sudah mengundang saya. Bahasa LinkedIn. Oke, kita close episode kali ini. Gua Andri dan Budi Komala mohon pamit. Kita jumpa lagi di episode Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.